Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Muhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyah, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Ustazuna wa waliyuna Aunur Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu taala, dan kita masuk ke Al-Faslus Sadisu, pasal yang ke-6, Al-Ismu bin nadhari ila tarkibihi, isim ditinjau dari penyusunannya. Tayyib, tafaddal, iqra Pak Gudfas. Al-Faslu As-Sadisu Al-Ismu bin nadhari ila tarkibihi. Pasal ke-6, isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau pada tarkibnya ada dua, yaitu jamidun dan mushtaqun. A. Isim jamid, isim yang tidak tersusun dari selainnya. Misal, mausun, qolamun, fi'lun, burtuqalun, rajulun. Isim jamid. Taib Iwan, sebentar. Taib, sekarang kita akan membahas isim ditinjau dari penyusunannya. Ya, para ulama nahu sepakat isim ditinjau dari penyusunannya terbagi menjadi dua. Pertama dinamakan dengan jamid, yang kedua dinamakan mushtaq. Apa itu isim jamid? Disebutkan oleh muallif di sini, isim jamid adalah yang tidak tersusun dari selainnya. Maksudnya isim jamid itu adalah kata yang berdiri sendiri dan tidak memiliki akar. Jadi dia tidak memiliki asal. Dia berdiri sendiri. Berbeda dengan isim mushtaq, maka isim mushtaq itu dia memiliki akar kata yang dari kata tersebut diambillah. Ya, misalnya contoh, mungkin dengan contoh akan lebih jelas. Saya contohkan misalnya Ikhwan, ya, Ana contohkan zahibun, ya, atau zahaba yadhabu. Zahaba itu artinya telah pergi, yadhabu sedang pergi. Ini kata zahaba yadhabu ini diambil dari masdarnya, ya, zahaban, zahaban atau zahabun. Nah, setiap kata yang diambil dari kata lain itu dinamakan mushtaq. Setiap kata yang penyusunannya diambil dari kata lain itu dinamakan mushtaq. Adapun jamid maka dia tidak diambil dari kata-kata lain, tapi dia berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, tegak dengan sendirinya, enggak memiliki akar. Itu yang dinamakan dengan jamid. Ya, jadi jamid itu yang tidak tersusun dari selainnya. Maksudnya dia tidak terbentuk dari kata selainnya, tapi dia terbentuk dengan sendirinya, tegak dengan sendirinya, dan tidak memiliki akar. Contoh mauzun. Mauzun itu artinya pisang, dan mauzun itu tidak memiliki akar kata. Tidak memiliki akar kata. Berbeda dengan zahaba. Zahaba itu memiliki akar kata, yaitu zahabun. Ya. Atau misalnya jalasa. Jalasa itu memiliki akar kata, yaitu julusan. Julusun akar katanya. Nanti dari julusan atau julusun ini diambil jalasa, diambil yajlisu, diambil ijlis, diambil jalisun. Ya, ini semua kata-kata tadi diambil dari kata julus. Maka kata-kata yang diambil dari kata-kata julus ini dinamakan mushtaq. Adapun yang tidak memiliki akar pengambilan, ya, kata atau kata asal, maka dia dinamakan jamid. Seperti mauzun itu tidak memiliki asal kata, tapi dialah kata, tapi dia ada dengan sendirinya. Maksudnya tidak memiliki akar yang dia diambil darinya. Nah, maka dia dinamakan jamid. Qalamun juga tidak memiliki akar kata yang dia diambil darinya, maka dia jamid qalamun. Filun, nah filun itu gajah,
juga tidak memiliki akar kata yang dia diambil darinya, maka fi'lun itu jamid. Burtuqalun, burtuqalun itu jeruk artinya. Burtuqalun itu tidak memiliki akar kata yang dia diambil darinya, maka burtuqalun itu namanya jamid. Ya, begitupun rajulun sama. Rajulun itu tidak memiliki akar kata yang dia diambil darinya, maka rajulun ini dinamakan jamid. Ya, artinya isim jamid itu adalah kata yang tegak dengan sendirinya dan tidak diambil dari kata yang lain. Itulah yang dinamakan dengan isim jamid. Baik. Dapat dipahami Ikhwan apa itu isim jamid? Isim yang tidak diambil dari kata lain, itu sederhananya. Maka itu namanya jamid. Isim yang tidak diambil dari kata lain dan dia tidak memiliki akar kata, maka itulah namanya isim jamid. Baik. Ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak Bas. Isim jamid ada dua macam, yaitu satu isim zat, dua isim masdar. Isim zat, isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Misal, hayawan, rojulun, syajarotan, syajaratun, jabalun, nahrun. Ini jenis-jenis isim jamid itu pertama ada namakan isim zat. Ya, isim zat. Apa itu isim zat? Isim zat itu hewan isim yang punya bentuk, yang punya fisik, itu namanya isim zat. Ya, isim yang punya fisik itulah yang dinamakan dengan isim zat. Secara bahasa isim zat itu adalah isim yang punya fisik. Adapun yang dimaksud dengan isim zat di sini adalah isim yang tidak dibentuk darinya fiil atau isim yang tidak memiliki fiil. Ya, itu yang dinamakan dengan isim zat. Isim yang tidak dibentuk darinya fiil. Nah, itu yang dinamakan dengan isim zat. Contoh hayawanun. Ya, hayawanun itu enggak ada fiil yang diambil dari kata hayawanun. Ya, maka hayawanun ini jamid dalam bentuk zat. Rajulun. Nah, rajulun enggak ada fiil yang diambil dari kata rajulun. Maka rajulun ini isim jamid zat. Syajaratun, pohon, enggak ada fiil yang diambil dari kata syajaratun. Maka syajaratun ini jamid zat. Jabalun, gunung. Jabalun, enggak ada fiil yang diambil dari kata jabalun, maka jabalun adalah isim jamid yang zat. Begitupun nahrun, sungai, enggak ada fiil yang diambil dari kata nahrun, maka nahrun adalah isim jamid zat. Jadi isim jamid zat itu adalah pertama dia punya bentuk, punya fisik, kedua tidak diambil darinya fiil atau tidak dibentuk darinya fiil. Itu yang dinamakan dengan isim jamid zat, ya. Ya. Kalau dia dibentuk darinya fiil, hewan, nah, maka nanti itu namanya isim masdar atau isim ma'nawi. Ya. Yang kedua, tafadhol dibaca yang kedua, masdar. Dua, masdar. Isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya atau kata benda abstrak. Misal, khurujun, rujau'in, Ruju'un, siraun, ya. ilmun, fiqhun. Jenis yang kedua itu masdar. Masdar itu bahasa lainnya isim ma'nawi. Isim ma'nawi, isim yang abstrak yang diketahui maknanya tapi nggak punya fisik, nggak punya bentuk, itu namanya masdar. Ya, saya ulangi, isim zat itu adalah isim yang punya bentuk, punya fisik, dan tidak diambil darinya fiil. Adapun masdar, maka dia adalah isim ma'nawi yang maknanya diketahui dan dia sifatnya abstrak, tidak punya zat, tidak punya bentuk, tidak punya fisik, diambil darinya fiil. Jadi masdar itu adalah isim ma'nawi, maksudnya ma'nawi itu diketahui maknanya dan dia nggak punya fisik, kemudian diambil darinya fiil. Itulah yang dinamakan dengan masdar. Dan semua isim masdar itu jamid. Ya, semua masdar itu jamid. Contoh khurujun.
Khurujun itu artinya keluar, ya. Khurujun itu keluar. Dan keluar itu nggak punya bentuk, dia hanya makna, nggak punya fisik, ya. Keluar itu hanya sekedar makna, ya. Nggak punya fisik, ya. Dari situ dan dari khurujun ini diambil fiil seperti kharaja, yahruju, ukhruj itu diambil dari kata khurujun. Rujuun, ya ruju itu artinya kembali, dan kembali itu nggak punya fisik, ya. Yang punya fisik orang yang melakukannya itu yang punya fisik, ya. Tapi kembali itu sendiri nggak punya fisik, dia hanya sekedar makna dan tidak punya zat. Dari rujuk ini juga diambil fiil roja'a yarji'u, ya. Irji itu diambil dari kata rujuk. Syira, ya, beli, ya, membeli. Membeli itu makna, dia nggak punya fisik, nggak punya zat. Diambil dari kata syira ini nanti fiil ishtara yashtari, ya. Ilmun, ilmu itu nggak punya fisik, dia hanya sekedar makna, dan diambil dari kata ilmun ini nanti alima, ya'lamu, i'lam. Nah, fikhun, fikih itu artinya pemahaman. Pemahaman itu nggak punya fisik, dia hanya sekedar makna yang abstrak, dan dari fikih ini diambil fiil faqaha yafqahu, ya. Nah, jadi kesimpulannya masdar itu adalah isim makna, maksudnya maknanya dapat dipahami, kemudian dia nggak punya wujud, nggak punya fisik, dan yang ketiga dari masdar ini diambil fiil. Itu perbedaannya dengan jamid. Kalau jamid itu dia punya fisik, kemudian tidak diambil darinya fiil. Kebalikannya, tidak punya fisik, hanya sekedar makna dan diambil darinya fiil, maka itu dinamakan masdar. Dan kedua macam isim ini, baik zat maupun masdar, dengan definisi yang telah kita sebutkan, termasuk dalam isim yang jamid. Isim yang jamid. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan, Ikhwan? Atau ada yang nggak dipahami? Berarti masdar itu Ustaz, seperti kata dasar Ustaz ya? Iya, masdar itu adalah kata dasar. Jadi dia asal dari semua kata. Ya. Antum tahu tasrif istilahi? Siapa yang pernah belajar tasrif istilahi? Daraba yadribu, darban daribun madrubun idrib la tadrib. Siapa yang pernah belajar ini? Ada nggak yang pernah belajar? Ada. Saya pernah belajar, Ustaz. Yang pernah belajar itu tasrif istilahi itu semua asalnya dari masdar. Fi'il madi itu diambil dari masdar, fi'il mudhari itu diambil dari masdar, fi'il amr diambil dari masdar, isim fa'il diambil dari masdar, isim maf'ul diambil dari masdar, isim makan, isim zaman, isim alat, semuanya diambil dari masdar. Dan masdar itu adalah asal kata dan dia tidak memiliki asal. Karena dia tidak memiliki asal muasal, tidak memiliki akar, maka dinamakan jamid, masdar. Jelas Pak Subhan ya? Ya jelas Ustaz. Alhamdulillah. Syukuran. Apaan? Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Kalau Afwan, saya nanya Pujo Ustaz. Ya Pujo, tafadhol Pak Pujo. Khurujun itu kan artinya keluar ya? Ya. Bedanya apa sama khoroja? Kalau khoroja kan fiil dan ini isim itu contoh di kalimatnya bagaimana Ustaz? Kalau bedanya dengan khoroja, maka khoroja itu pasti ada pelakunya. Kalau khurujun itu sekedar makna, belum ada pelakunya. Seperti dorbun, ya, pukulan. Nah, apa bedanya memukul sama pukulan? Pukulan itu apa ya namanya? Susah jelasinnya, Ustaz. Nah, pukulan itulah yang dinamakan isim makna, Pak Pujo. Ya, berbeda dengan memukul, maka memukul itu fiil namanya karena udah ada tindakan pekerjaan. Oh, iya. Cuman untuk bikin kalimatnya masih bingung Ustaz, kalau misalkan yang khurujun sama horoja. Kalau horoja kan udah sering kita bikin kadang-kadang. Ya, telah keluar artinya. Kalau horoja telah keluar, berarti ada orang yang melakukannya enggak? Ada. Kalau hurujun, ya,
itu keluar. Keluar itu hanya sekedar makna yang diambil darinya nanti kata kerja gitu loh Pak Pujo. Oh baik Ustaz. Kalau contoh kalimatnya seperti apa Ustaz? Kalau yang itu, yang mana? Dari ini masdar yang hurujun. Iya. Contoh dalam kalimat. Ya, contoh dalam kalimat bagaimana Ustaz? Hurujukum gitu kan misalnya. Hurujukum ilal madinati afdalu min baqaikum fi qaryatikum. Keluarnya kalian ya ke kota itu lebih baik daripada diam kalian di desa. Jadi hurujukum ilal madinati afdalu min baqaikum fi qaryatikum. Misalnya ya. Jadi keluar itu kan belum dilakukan. Sekedar keluarnya kalian. Nah, tapi belum ada yang melakukan kan Pak Pujo? Oh iya. Ya, seperti itu. Jadi kum itu bukan pelaku ya, tapi korbannya. Belum. Itu mudhaf ilaih lari. Oh iya. Ya, mudhaf ilaihnya. Baik Ustaz, insya Allah jelas. Tapi nanti akan ada masdar yang memiliki pelaku nanti. Masdar yang beramalan, tapi ada babnya sendiri nanti. Ya. Tapi yang jadi penekanan di sini, kalaupun belum dipahami Ikhwan, yang jadi penekanan masdar itu adalah isim jamid, dia adalah merupakan asal muasal dari fi'il, asal muasal dari isim fa'il, asal muasal dari isim maf'ul, isim alat, isim zaman, dan yang lainnya. Itu diambil dari masdar. Itu yang ditekankan di sini. Karena masdar tidak memiliki asal muasal, dia berdiri dengan sendiri, maka dinamakan jamid. Dinamakan jamid masdar. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Lanjut Pak Gurfas. Masdar adalah asal semua fiil dan isim mushtaq. Mushtaq. Iya. Ini masdar adalah asal dari semua fiil dan isim mushtaq. Jadi fiil itu diambil dari masdar, maksudnya isim mushtaq itu seperti apa? Seperti isim fa'il. Jalisun, orang yang duduk, misalnya daribun, orang yang memukul. Nah, itu diambil dari masdar. Madrubun, isim maf'ul, orang yang dipukul, artinya diambil dari masdar. Ya. Ya, kemudian madrobun, midrobun. Ya. Isim zaman, ya isim alat, isim makan, itu semuanya diambil dari masdar. Itu yang dinamakan dengan mushtaq. Jadi gampangnya, semua bagian dari tasrif istilahi ya seperti dari daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madrobun midrobun ya duriba yudrabu, ini namanya tasrif istilahi, semuanya itu diambil dari darban masdarnya. Jadi daraba diambil dari darban, yadribu diambil dari darban, idrib fi'il amr diambil dari darban, daribun isim fa'il diambil dari darban, madrubun isim maf'ul diambil dari darban, madrobun midrobun diambil tiga-tiganya dari masdar, itu isim makan, isim zaman, isim alat. Kemudian duriba yudrabu fi'il mabni lil majhul juga diambil dari masdar. Maka kesimpulannya masdar itu adalah asal dari fi'il dan asal dari isim mushtaq berupa isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, diambil semuanya dari masdar. Baik. Nanti akan dibahas macam-macam isim mushtaq. Apa aja isim mushtaq itu akan dibahas. Ya intinya masdar itu merupakan asal muasal dari fiil dan isim mushtaq yang lainnya. Lanjut Pak Pujo. Macam-macam masdar dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. A. Masdar yang fiilnya 3 huruf. Cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus, maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan, yaitu jika menunjukkan arti sebagaimana berikut. Nah, tapi ini catatan penting di sini, Wan. Masdar yang fiilnya 3 huruf. Jadi fiil sulasi, fiil yang tersusun dari 3 huruf itu tidak memiliki kaidah baku masdarnya. Jadi masdar itu caranya adalah antum hafalkan dan rujuk ke kamus untuk ketahui masdarnya. Ya, sama seperti halnya dengan jamak taksir.
jamak taksir itu nggak punya kaidah baku dalam pembentukannya. Begitupun masdar untuk fiil yang 3 huruf nggak punya kaidah baku dalam pembentukannya. Satu-satunya cara adalah antum rujuk kepada kamus, ya, buka kamus dan hafalkan. Ya, itu cara mengetahui masdar dari fiil yang tersusun dari 3 huruf. Ya. Baik. Cuman nanti akan disebutkan di sini, ya untuk memudahkan nanti apabila fiil itu menunjukkan arti berikut, maka nanti biasanya masdarnya ikut pola ini. Tapi nggak selamanya, biasanya gitu loh, Iwan. Baik, nomor 1. Nomor 1, produksi ikut wazan fi'alatun. Nah, misal produksi. Nah, produksi itu artinya apa? Menghasilkan. Ya, produksi. Iya. Produksi tahu ya, Iwan ya? Ya. Iya, produksi itu biasanya wazannya fi'alasun seperti tijaratun. Dari apa? Ya, tijaratun itu masdar. Artinya apa tijaratun? Dagang ya, jualan satu. Dagang. Ya. Dagang. Zira'atun pertanian. Dari zara'a yazra'u, 3 huruf. Ya. Kemudian sina'atun dari sona'a yasna'u. Sina'atun itu membuat, ya, membuat sesuatu. Ya, sona'a yasna'u itu membuat sesuatu, membuat benda. Itu dinamakan dengan sina'ah. Nah, juga termasuk produksi itu menulis, misalnya kataba kitabatun, ya, wazalnya fi'alatun kitabatun. Itu isim masdarnya, ya. Ya. Jadi setiap yang menunjukkan produksi, ya, itu biasanya polanya fi'alatun, tapi enggak selamanya. Biasanya, golibnya, seringnya, ya, yang menunjukkan arti produksi atau mengandung makna produksi, maka polanya adalah fi'alatun. Ya, baik. Yang kedua? Yang kedua, keguncangan ikut wazan fa'alanun. Ya. Yang ada makna keguncangan, maksudnya ada kayak mendidih, itu ada keguncangan nggak mendidih? Air mendidih itu ada keguncangannya nggak, Iwan? Ada, Ustaz. Ada. Maka dari golayanun, fa'alanun, golayanun itu artinya bergemuruh. Ya, bergemuruh, terus mendidih. Itu golayanun. Nah, itu ada goncangannya, maka wazannya fa'alanun. Kemudian tawafanun. Mengelilingi. Ya, dari kata tofa yatufu, ya, tawafanan, ya. Di sini namanya orang kayak angin topan, tahu kan angin topan, angin bertiup kencang, itu ada keguncangannya enggak? Ada, Kak? Ada. Maka dia wazannya fa'alanun. Dauronun itu berputar kencang. Dari kata daro yaduru dauron. Daro yaduru dauron fiilnya. Nah, berputar itu ada kegoncangan enggak? Kalau putarannya kencang? Ada, Ustaz. Ada. Maka setiap yang menunjukkan kegoncangan itu pasti polanya, bukan pasti, seringnya polanya adalah fa'alanun, ya. Seringnya polanya fa'alanun. Baik, lanjut. 3, penyakit atau suara wazannya fu'alun. Ya, yang mengandung penyakit, ya, makna penyakit atau suara. Wazannya fu'alun seperti bukaun, tangisan. Bukaun kan mengandung suara. Buka dari kata baka, ya, beki, buka, menangis. Zukamun, zukam itu apa? Pilek, ya. Zukam itu pilek. Ya, bisa juga diartikan demam, ya. Demam itu huma biasanya, tapi wazannya sama kayak human, fu'alun, ya. Kemudian su'alun, batuk, su'alun. Ini kan semuanya penyakit, ya. Jadi itu masdar yang menunjukkan penyakit, yaitu biasanya wazannya fu'alun, biasanya. Baik, lanjut. Nomor 4, warna ikut wazan fu'latun. Ya, yang menunjukkan warna.
Wazannya fu'latun, khumratun merah, sufratun kuning, khudratun hijau. Ya. Dan warna-warna yang lainnya. Sebenarnya ini tidak terlalu penting, Ikhwan. Ya, mengetahui makna produksi, keguncangan, penyakit, warna ini tidak terlalu penting. Yang paling penting itu dalam catatan di sini adalah antum perlu ketahui yang namanya fi'il sulasi, fi'il 3 huruf itu enggak punya pola khusus. Enggak punya pola khusus. Satu-satunya cara adalah antum rujuk ke masdar. Karena nanti juga antum bingung nanti, apakah ini punya makna keguncangan, apakah ini punya makna penyakit atau suara, apakah ini mengandung warna, apakah ini produksi, itu kan membingungkan ya. Membingungkan. Jadi caranya ya, antum merujuk ke kamus. Misalnya antum lagi ingin tahu masdar dari fi'il kataba misalnya. Apa sih masdarnya fi'il kataba? Nah, berarti antum cari ke kamus. Pasti di kamus itu akan disebutkan fi'il kemudian masdar. Itu biasanya. Ya, jadi kesimpulannya masdar 3 huruf itu cara mengetahuinya adalah dengan rujuk ke kamus. Ya, rujuk ke kamus karena masdar sulasi itu sifatnya samai. Kita kembalikan kepada apa yang kita dengar dari orang-orang Arab. Kalau masdarnya seperti ini, dia bukan kiasi, bukan yang bisa dikiaskan ke pola-pola tertentu. Ya, jadi rujuknya ke kamus itu satu-satunya cara untuk mengetahui masdar fi'il sulasi. Ya. Jadi kalau antum ingin tahu ini masdarnya apa fi'il ini, maka buka kamus, kemudian diingat-ingat gitu. Baik. Lanjut. Ustaz. Ya. Pak Sikin. Ya, tadi Pak Ustaz mengatakan mengenai fi'il doroba kan masdarnya dorban Pak Ustaz ya. Ya. Itu berarti dalam posisi fi'il madi semua nih Pak Ustadz ya? Fi'il madi maksudnya gimana Pak Asikin? Nggak, maksudnya yang Pak Ustadz contohkan kan tadi doroba menjadi dorban, dalam kamus dorban itu adalah masdar Pak Ustadz ya? Iya, antum misalnya nanti fi'il apa aja. Misalnya antum lagi cari, antum menemukan fi'il amar misalnya idrib. Nah ingin tahu idrib ini apa sih masdarnya gitu kan? Berarti antum lihat kata aslinya, 3 huruf aslinya. Do, ro, ba ya, itu kan yang huruf aslinya, Pak Asikin. Iya, maksudnya sulasinya ya. Gitu Pak Ustadz ya. Iya, sulasinya yang 3 hurufnya do, ro, ba. Berarti antum cari di kamus do, ro, ba. Nanti akan ketemu masdarnya. Iya. Maksudnya kalau sana masalah itu baru madi. Maksud kalau fi'il mudhari'nya enggak gimana nanti? Belum Pak Ustadz. Sama, ya deribu misalnya antum menemukan di kamus ya deribu kan? Ya deribu. Ya. Berarti antum cari ini huruf aslinya mana aja? Ya deribu ini. Tetap kan doroba kah? Ya kan? Ya, tetap. Nah, berarti antum tetap cari doroba. Baik, di kamus. Ya. Ya, syukran Pak Ustadz, syukran. Sama-sama Pak Sikin. Baik, yang lain lanjut. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. 1. Jika fi'ilnya muta'addi butuh objek, maka biasanya ikut wazan fa'lan. 2. Jika fi'ilnya lazim tidak butuh objek, maka biasanya ikut wazan A. Fu'ulun, B. Fu'ulatun, C. Fa'alun. Ya, baik. Ini hanya sekedar untuk mendekati Ikhwan, untuk mendekatkan pemahaman. Tetap kembali kepada dasar yang namanya masdar sulasi itu enggak ada pola khususnya. Enggak ada pola khususnya. Tapi seringnya jika dia adalah fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek, wazannya fa'lan. Namun ini enggak selamanya. Ya misalnya saya contohkan tadi kayak doroba. Doroba itu butuh objek enggak? Doroba butuh objek enggak? Butuh ya kan, karena pukulan itu pasti butuh objek yang dipukul gitu kan. Berarti dorobah itu butuh objek. Maka masdarnya dorban, fa'lan wazannya. Fa'lan. Ya. Misalnya contoh lain misalnya. Ya. Alima, mengetahui. Ya, mengilmui. Butuh objek enggak?
ilmu butuh kan, butuh objek yang diilmui kan, ya kan? Ya, misalnya alim tun nahwi, saya mengetahui tentang alim tun nahwa, saya mengetahui tentang nahu, ya. Alim tu misalnya alim tu al-fiqha, saya mengetahui fikih, berarti fikih itu objek yang diketahui, nahu itu objek yang diketahui. Maka alima itu fi'il yang butuh objek. Nanti masdarnya bagaimana? Biasanya polanya fa'lan, makanya dan itu biasanya, makanya nggak selamanya Ikhwan. Oleh karena itu nanti ada yang ilman, fi'lan gitu kan, fi'lan, ya. Jadi berbeda. Contoh lain misalnya yang berbeda, walaupun dia butuh objek. Qara'a yaqra'u. Qara'a itu membaca, butuh objek enggak? Membaca itu. Butuh. Butuh. Nah, tapi masdarnya enggak wazan fa'lan. Qara'a yaqra'u qira'atan, berbeda. Qira'atan masdarnya. Padahal dia butuh objek. Nah, makanya enggak selamanya yang muta'addi yang butuh objek itu wazannya fa'lan, enggak selamanya. Hanya sekedar biasanya. Tetap antum butuh rujuk kepada kamus lagi. Ya tidak bisa mengandalkan kaidah ini. Ya, jadi makanya kaidah ini enggak terlalu bisa dipakai gitu Ikhwan. Jadi kalau artinya begini, polanya begini, kalau dia punya objek polanya begini itu enggak terlalu bisa dipakai. Enggak terlalu bisa diandalkan. Satu-satunya caranya untuk mengetahui masdar fi'il sulasi yang 3 huruf adalah rujuk ke kamus. Itu satu-satunya cara. Makanya kita baca cepat aja di sini karena enggak terlalu bisa antum pakai kaidah yang semacam ini. Kemudian lazim itu yang tidak butuh objek. Biasanya polanya adalah fa'ulun seperti sujudun dari kata sajada yasjudu, qu'udun dari kata qa'ada yaqudu, duduk. Ruju'un dari kata raja'a yarji'u. Ya, kemudian suhulatun dari kata sahila, ya. Su'ubatun dari kata su'uba, udubatun dari kata azaba, ya. Kemudian fa'alun dari kata faraha yafrahu, amalun dari kata amala amila ya'malu, ya. Syaba'un dari kata syabi'a yasba'u dan seterusnya. Ini tetap ya, semua fi'il yang 3 huruf itu enggak bisa antum patokan masdarnya dengan pola-pola seperti ini, ya. Memang polanya selalu seperti ini, tapi untuk mengetahui dia polanya begini bagaimana, tetap rujuk ke kamus. Enggak bisa antum mengandalkan karena dia lazim, karena dia muta'addi, enggak bisa. Jadi satu-satunya cara adalah rujuk ke kamus, ya. Cuman tetap nanti polanya nggak akan keluar dari fa'lan, nggak akan keluar dari fu'ulun, fu'ulatun, fa'alun, nggak akan keluar. Nah, ada yang keluar dari pola-pola ini. Nah, untuk mengetahui dia polanya fa'lan, untuk mengetahui dia polanya fu'ulun, dan pola-pola yang lain itu adalah caranya antum temukan itu di kamus. Ya, rujuk ke kamus. Itu caranya satu-satunya. Ya. Baik, ada yang ditanyakan, Ikhwan? Jadi untuk fi'il yang 3 huruf nggak bisa antum andalkan kaidah-kaidah ini, Wan. Fi'il yang 3 huruf itu nggak bisa antum andalkan kaidah-kaidah ini. Karena fi'il yang 3 huruf itu nggak punya kaidah baku. Satu-satunya cara adalah rujuk ke kamus. Baik, lanjut Pak Gudfas. B. Masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Jika fi'il madi ikut wazan 1. Af'ala masdarnya ikut wazan if'alun. Misal, angkaro ingkarun, ahsana ihsanun. 2. Fa'ala masdarnya ikut. Baik, Ikhwan. Baik. Nah, berbeda dengan fi'il yang 4 huruf. Berbeda dengan fi'il yang tersusun dari 4 huruf. Maka dia punya pola yang baku, Ikhwan. Ya, bedanya. Kalau fi'il 3 huruf itu nggak punya pola baku, satu-satunya cara adalah dengan rujuk ke kamus, maka fi'il yang memiliki 4 huruf itu punya kaidah baku dalam penyusunannya. Punya pola-pola khusus untuk masdarnya. Yaitu apabila fi'il madinya polanya af'alah, ya di sini kan af'alah ada 4 huruf, hamzah, fa, ain, lab ada 4 huruf. Nah, setiap fi'il yang polanya af'alah, maka pasti masdarnya if'alun. Pasti masdarnya if'alun. Contoh angkaro itu wazannya af'ala.
Angkara af'ala. Maka masdarnya pasti polanya if'alun menjadi ingkarun. Ahsana menjadi ihsanun. Ya, akroma menjadi apa? Pak Gudufas, akroma? Ikramun. Ikramun. Ya. Ya, akroma ikramun. Ya. Contoh lain misalnya apa? Akhraja. Ya, akhraja. Apa masdarnya? Pak Subhan. Ikhrajan. Ikhrajan. Ya, ikhrajan atau ikhrajun. Ya, jadi pokoknya kalau wazannya af'ala pasti pola masdarnya if'alun. Ya, akhraja ikhrajun. Adkhala apa adkhala? Idkhalun. Idkhalun. Ya, idkhalun. Ya. Arsala irsalun. Irsalun. Nah, setiap yang polanya af'ala itu pasti masdarnya if'alun atau if'alan. Jelas ini Ikhwan ya? Baik, lanjut nomor 2. 2. Fa'ala masdarnya ikut wazan taf'ilun. Misal allama ta'limun. Abbara ta'birun. Baik. Setiap yang wazannya fa'ala, setiap yang wazan fi'il madinya fa'ala, itu ada 4 huruf, fa, ain double, kemudian lam. Fa, ain double, kemudian lam, berarti ada 4 huruf. Nah, setiap yang pola fi'il madinya fa'ala, maka masdarnya pasti taf'ilan atau taf'ilun. Ya, contoh misalnya, allama. Allama, itu kan ain fi'ilnya, lam fi'ilnya lam di ain, ya, allama itu ada lam double seperti fa'ala ain double ya. Allama wazannya fa'ala, maka pasti masdarnya ta'limun atau ta'liman. Abbara fa'ala, maka masdarnya ta'birun atau ta'biron. Ya, kabbara, apa masdarnya kabbara? Takbiron. Takbiron. Ya, kabbara takbiron. Ya. Misalnya saggara Pak Bayu, saggara apa masdarnya? Saggara. Afwan Ustadz, saya nyimak dulu Ustadz. Oh, nyimak dulu. Taib. Yang lain, siapa yang tahu saggara apa masdarnya? Tasghirun Ustadz. Tasgirun atau tasgiron ya. Misalnya jallasa Tajlisun. Tajlisun. Nah, yang setiap yang wazan polanya fa'ala itu pasti masdarnya taf'ilun. Nah, lanjut. Nomor 3. Fa'ala masdarnya ikut wazan mufa'alatun. Misal ya. Terus? Misal jahada menjadi mujahadatun. Hasaba menjadi muhasabatun. Baik. Nah, setiap yang polanya fa'ala, maka pasti masdarnya mufa'alatun atau mufa'alatan. Misalnya jahada mujahadatun, hasaba muhasabatun, qatala apa qatala Pak Gudpas? Qatala. Qatala. Fa'ala. Qatala. Kopnya muqatalatun. Muqatalatun. Nama itu muqatalatan. Kemudian syaraka. Musyarakatun. Musyarakatun. Ya. Daraba. Daraba. Do-nya ada alif panjang. Daraba. Apa? Mudorobatun. Mudorobatun. Nah, mudorobatun. Ya. Jadi setiap yang wadannya fa'ala
maka masdarnya mufa'alah. Ya, mufa'alah. Baik, lanjut. Nomor 4. Fa'lala masdarnya ikut wazan fa'lalatun. Misal zalzala menjadi zalzalatun. Zakhrofa menjadi zakhrofatun. Ya. Setiap yang wazannya fa'lala maka pasti masdarnya fa'lalatun. Ya, pasti masdarnya fa'lalatun. Contoh di sini zalzala menjadi zalzalatun masdarnya. Zakhrofa zakhrofatun. Ya, fa'lala fa'lalatun. Zalzala fa'lala. Zakhrofa fa'lala. Ya, fi'il madinya polanya fa'lala. Maka masdarnya polanya fa'lalatun, zalzalatun, zakhrofatun. Ya. Baik, insyaallah mudah ini. Ya, jadi ini adalah kaidah baku untuk fi'il rubai, fi'il yang 4 huruf. Ya, jadi fi'il yang 4 huruf itu masdarnya punya pola, ya. Pola tergantung dari fi'il madinya. Dia ikut pola af'ala atau fa'ala atau fa'ala atau fa'lala. Ya. Kalau antum menemukan fi'il madinya af'ala, maka masdarnya pasti if'alun. Kalau polanya fa'ala fi'il madinya, maka masdarnya taf'ilun. Kalau polanya fa'ala untuk fi'il madinya, maka masdarnya mufa'alah. Kalau fa'lala, maka masdarnya fa'lalatun. Ini adalah kaidah baku untuk masdar yang rubai. Ya, masdar rubai. Masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Baik, lanjut. C. Masdar yang fi'ilnya 5 sampai 6 huruf. Wazannya adalah 1. Jika fi'il madinya diawali huruf hamzah wasal, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mengkasroh huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Ya. Jadi untuk fi'il yang humasi atau sudasi, humasi itu artinya fi'il yang 5 huruf, sudasi itu fi'il yang tersusun dari 6 huruf. Ya, apabila fi'il-fi'il yang humasi ini atau sudasi ini diawali dengan huruf hamzah, maka masdarnya itu persis seperti fi'il madinya, hanya saja nanti sebelum huruf terakhir ditambahkan alif. Ya, sebelum huruf terakhir ditambahkan alif, kemudian hamzah awalnya dikasroh. Contoh misalnya, ya ibta'ala, misalnya ibta'ala. Di sini kan ibta'ala dia 5 huruf diawali dengan hamzah, maka madinya sama. Ya, mengikuti fi'il madi tapi dengan penambahan alif sebelum huruf terakhir menjadi ibti'alun. Ya, ibti'alun. Pokoknya wazannya pasti ya persis seperti fi'il madinya, huruf-hurufnya tapi ada perubahan sedikit. Perubahannya itu adalah ada penambahan alif sebelum huruf terakhir, kemudian dikasroh sebelum, ya kemudian dikasroh Iwan ya. Di sini taknya ya ibta'ala menjadi ibti'alun, ijtama'a menjadi ijtima'un. Jadi huruf tambahannya itu dikasroh, huruf tambahannya dikasroh. Ya. Kalau di sini kan disebutkan di sini diawali huruf hamzah wasol, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mengkasroh huruf ketiga. Ya, huruf ketiga maksudnya huruf tambahannya. Ya, kan di sini tambahannya adalah alif, kemudian ta, kemudian alif. Ya. Ya. Kalau yang di 5 huruf berarti tambahannya di sini alif sama ta. Huruf aslinya fa, ain, lab huruf aslinya. Yang jadi tambahan itu alif sama ta. Nah, huruf ketiga yang merupakan huruf tambahan berarti ta di sini dia itu dikasroh. Ya, jadi setiap yang polanya ibta'ala maka pasti ibti'alun masdarnya. Ijtama'a menjadi ijtima'un. Ya. Baik. Terus lanjut. 2. Jika fi'il madinya diawali huruf ta, maka di sini masdarnya infa'ala. Contohnya di sini belum infa'ala, ini sama. 5 huruf infa'ala maka infi'alun sama. Infa'ala infi'alun. Ya, huruf ketiganya dikasroh dan sebelum huruf terakhir ditambahkan alif. Ya, jadi ibta'ala mengikuti pola fi'il madi, masdarnya hanya saja ada perubahan.
berupa penambahan alif sebelum huruf terakhir dan mengkasrah huruf ketiga menjadi ibti'alun, ibta'ala, ibti'alun, infa'ala menjadi infi'alun. Ya, tambahan alif sebelum huruf terakhir kemudian mengkasrah huruf ketiga, fa-nya dikasrah menjadi infi'alun. Berarti ijtama'a, ijtima'un, intalaqa, intilakun. Ya. Ya, misalnya indarosa apa Pak Gudfas? Indarosa? Indirosun. Masdarnya indarosa. Indirasun. Ya. Ya, indarosa, indirasun. Ya. Ihtasabah. Ihtisabun. Ihtisabun. Nah, ihtasaba, ihtisabun. Baik. Kemudian istaf'ala. Istaf'ala itu yang 6 huruf. Istaf'ala itu pola yang 6 huruf. Ya, di situ tambahannya alif, sin, ta. Ya, 3 huruf. Huruf aslinya fa, ain, lam itu huruf aslinya. Sedangkan huruf tambahannya adalah hamzah, sin, ta. Nah, jadi 6 huruf. Nah, setiap yang pola istaf'ala maka pasti masdarnya istif'alun. Ya, contoh istighfar menjadi istighfarun. Istahroja menjadi apa? Pak Gudfas? Istikhrajun. Istikhrajun. Ya. Istazana. Istazana. Istihzanun. Istizanun. Nah, istazana, istizanun. Istama'a. Istima'un. Nah, istima'un. Nah, jadi pasti ya. Ya, pokoknya kesimpulannya kalau kita simpulkan masdar untuk fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf nggak punya pola baku. Harus rujuk ke kamus. Tapi untuk masdar yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu ada pola khususnya. Ada pola khususnya. Tinggal antum cocokkan fi'il madinya apa? Ibta'ala. Wazannya, maka pasti masdarnya ibti'alun. Kalau fi'il madinya wazannya infa'ala, maka pasti masdarnya infi'alun. Kalau fi'il madinya wazannya istaf'ala, maka pasti masdarnya istif'alun. Jadi untuk yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu ada polanya. Ada polanya. Jadi antum hafalkan aja pola ini. Af'ala, if'alun, fa'ala, taf'ilun, fa'ala, mufa'alatun, fa'lala, fa'lalatun. Ibta'ala, ibti'alun, infa'ala, infi'alun, istaf'ala, istif'alun. Ini yang antum hafalkan wazannya. Wazan fi'il madi plus masdarnya. Itu antum hafalkan. Kemudian kalau nemu nanti fi'il madi, jangan bingung masdarnya. Oh, ini fi'il madinya af'ala. Berarti wazannya if'alun gitu. Oh, ini fi'il madinya fa'ala. Masdarnya pasti mufa'alatun wazannya. Nah, jadi kesimpulannya yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf antum hafalkan pola fi'il madi plus masdarnya. Nanti pasti masdarnya seperti itu juga. Misalnya, ya laqad ahsana Muhammadun. Ahsana. Apa ahsana? Berarti wazannya af'ala. Oh, kalau ahsana dengan wazan af'ala, oh masdarnya if'alun berarti ihsanun. Nah, misalnya. Contoh lain. Ya. Contoh lain misalnya apa? Ya. Laqad, ya. Contoh lain. Laqad azhaba, ya. Laqad azhabani misalnya. Ya. Dia telah membawaku pergi atau membuatku pergi. Azhaba. 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 Polanya af'ala. Dia 4 huruf. Af'ala. Oh, pasti masdarnya wazannya if'alun. Kalau gitu masdarnya izhabun gitu kan. Nah, ajlasa berarti ijlasun. Adkhala berarti idkhalun gitu kan. Ya, jadi tinggal antum cocokkan nanti. Lihat polanya kemudian ingat pola masdarnya, maka seperti itulah masdarnya. Ya. Jadi enggak ribet sebenarnya, enggak susah. Cukup menghafal dan mempraktekkan. Itu untuk masdar yang 4, 5, 6 huruf ini.
Ya, untuk yang fi'il 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ini nggak susah membentuk masdarnya. Tinggal antum hafalkan polanya, kemudian tinggal dicocokkan saja. Baik. Ada yang ditanyakan, Iwan? Ana Ustaz. Tafadhol. Untuk wazan fa'ala itu Ustaz, masdarnya ada 2. Yang satunya enggak dipakai Ustaz ya. Yang mana? Ya, untuk wazan fa'ala. Fa'ala yang panjang, fa-nya. Iya, 6 Ustaz. Itu ada yang satu lagi fi'alan. Jarang. Oh, jarang dipakai Ustaz ya? Ya. Jarang, biasanya yang fa'ala itu wazannya mufa'alah yang seringnya. Nah, Ustaz. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Ini kan dari yang contoh 4 huruf Ustaz. Ini kan ada masing-masing ada 4, ada af'ala dan fa'lala ya. Ini masing-masing ada artinya sendiri ya Ustaz ya. Misalnya kayak misalnya tadi ada. Ajlasa, jalasa gitu ada ya. Ada artinya sendiri. Nah, ada artinya sendiri. Cuman nanti itu akan antum ketahui artinya itu nanti ada di pelajaran di pasal bagian ketiga ilmu tasrif nanti. Nanti di ilmu tasrif itu akan ulang dikupas tuntas nanti. Dikupas tuntas. Coba antum kalau punya buku nanti buka bagian ketiga ilmu tasrif, itu semuanya nanti dikupas tuntas tentang tasrif islahi, kemudian jenis-jenisnya apakah dia sulasi, rubai, humasi, kemudian makna dari rubai, makna dari humasi. Kalau tambahannya seperti ini apa maknanya, itu nanti ada di pelajaran ke bagian ketiga. Bagian ketiga itu akan dibahas nanti insya Allah. Terima kasih Ustaz. Misalnya kalau contoh fa'ala ini pasti itu menunjukkan adanya 2 orang, ya. Adanya 2 orang, ya. Misalnya qatala, muqatalah berarti 2 orang yang saling berperang, ya. Daraba, mudarabah 2 orang yang saling memukul. Syaraka, musyarakah 2 orang yang saling berserikat, itu biasanya. Tapi enggak selamanya, tergantung konteksnya nanti. Baik. Ada yang cukup bagus membahas tentang makna-makna setiap tambahan ini ya di awal-awal muqaddimah kamus Muhammad Yunus itu. Tahu nggak kamus yang warna hijau biasanya kalau yang punya Muhammad Yunus ya namanya ya. Kamus. Nah, itu ada itu di muqaddimahnya itu ada dijelaskan di situ nanti makna-makna dari setiap tambahan wazan itu. Coba antum cek nanti di situ. Nah, tapi akan kita pelajari juga insya Allah di bagian ketiga nanti insya Allah. Kalau kita istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan kepada kita untuk terus menyelesaikan kitab ini. Amin. Ada lagi yang ditanyakan Iwan? Lanjut. 2. Jika fi'il madinya diawali huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mendomah huruf sebelum huruf terakhir. Ya, yang gampang kan? Kalau dia fi'il madinya diawali ta, ini maksudnya masih dia 5 huruf atau 6 huruf. Fi'il yang 5 huruf atau 6 huruf, ketika fi'il madinya diawali ta, maka masdarnya itu persis polanya seperti fi'il madi, hanya saja nanti huruf sebelum terakhir di dhammah. Contoh tafa'ala menjadi tafa'ulan atau tafa'ulun. Tafa'ala menjadi tafa'ulun. Tafa'lala menjadi tafa'lulun. Nah, jadi sama persis dengan fi'il madinya, hanya saja nanti yang asalnya fathah berubah menjadi dhammah di huruf sebelum terakhir. Tafa'ala menjadi tafa'ulun. Jadi yang berubah itu harokat huruf sebelum terakhirnya berubah menjadi dhammah. Tafa'ala menjadi tafa'u. Ya, tafa'ulun. Tafa'ala menjadi tafa'u. Ya, tafa'ulun.
Tafa'lala menjadi tafa'lulun, ya. Contoh di sini ta'allama menjadi ta'allumun. Takabbara menjadi apa? Pak Gurfas. Takabbara. Takabburun. Ya, takabburun. Ya. Takabbur kan, takabburun. Ya. Nah, tafa'ala misalnya takaroma menjadi apa? Takaroma. Takarumun. Takarumun. Ta'arofa ta'arupun. Ya. Tadoroba. Tadorubun. Ya. Nah, jadi tafa'lala, tafa'lulun, tazalzala, tazalzulun. Ya. Jadi seperti itu ikhwan. Nah, jadi insya Allah mudah. Ya, mudah. Jika antum tinggal hafalkan aja polanya tafa'ala, tafa'ulun, tafa'ala, tafa'ulun, tafa'lala, tafa'lulun. Itu yang antum hafalkan. Ya, af'ala, if'alun, fa'ala, taf'ilun, fa'ala, mufa'alatun, fa'lala, fa'lalatun, ibta'ala, ibti'alun, infa'ala, infi'alun, istaf'ala, istif'alun, tafa'ala, tafa'ulun, tafa'ala, tafa'ulun, tafa'lala, tafa'lulun. Ini yang dihafal. Ini aja yang dihafal. Ya, nanti kalau menemukan pola yang seperti ini, maka pasti seperti itu masdarnya juga. Ya. Baik, ada yang ditanyakan Iwan sebelum kita masuk ke masdar mim? Pak Ustaz, ya. Tadi mengenai wazan madi untuk tafa'ala kan tafa'ulun, bisa juga tafa'ulan, Pak Ustaz. Bagaimana bisa begitu, Pak Ustaz? Iya. Baik. Asalnya dia ketika disebutkan berbarengan dengan fiilnya itu biasanya harusnya mansub sebagai maf'ul mutlak namanya, nanti ada di bab nahu kita bahas fasikin. Ya kalau antum sebutkan dia berbarengan dengan fiilnya, kan ini kita berbarengan tadi. Tafa'ala seharusnya tafa'ulan, tafa'ala tafa'ulan, tafa'ala tafa'ulan, tafa'lala tafa'lulan. Itu seharusnya dengan fathah kalau antum sebut berbarengan dengan fiilnya. Ya. Oh begitu Pak Ustaz. Ya. Ya. Nah ketika tidak disebut berbarengan dengan fiil baru dia dhammah. Tafa'ulun, tafa'ulun, tafa'lulun. Itu kalau antum nggak sebut berbarengan dengan fiilnya. Ya, dengan fiilnya ya. Ya. Ya, syukran Pak Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Lanjut apa cukup nih? Enggak puyeng kan? Wah. Lanjut, Ustaz. Oh, lanjut. Taib, tafadhol, lanjut. Lanjut Master Mim. Ya. D. Masdar mim. Isim masdar yang diawali huruf mim. Cara membuatnya: 1. Jika fi'ilnya 3 huruf, maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'alun. Ya, misal, ini namanya masdar mim, Ikhwan. Ya, masdar mim. Masdar mim itu apa? Masdar yang diawali dengan mim. Ya. Cara membentuknya apabila dia 3 huruf, maka itu tinggal antum tambahkan fi'il madinya. Ya. Jadi fi'il madinya itu antum tambahkan mim, kemudian nanti disukun. Ya, paknya disukun, pak fi'ilnya disukun. Ya, kemudian menjadi maf'alun. Itu kan asalnya fa'ala. Ya, fa'ala. Kemudian ingin dibentuk masdar mim. Tambahkan mim aja. Tambahkan mim, kemudian fa'nya disukun, dan huruf terakhir di dhammah. Karena dia menjadi isim nanti. Hingga wadannya maf'alun, mansorun, nasoro, fi'il madinya nasoro, tambahkan mim di fi'il madinya menjadi mana gitu kan. Disukun nunnya menjadi mansorun. Roja'a marja'un, fataha maftahun, zahaba apa masdarnya? Madhabun. Madhabun, ya. Jalasa
Majelasun. Majelasun. Nah, polanya pasti maf'alun, selalu. Yang namanya masdar mim itu polanya maf'alun. Cuman nanti apa bedanya dengan isim makan, apa bedanya dengan isim alat, itu akan dibahas di pelajaran bab ketiga nanti tentang tasrif, insyaallah. Terus nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, jika fi'ilnya 3 huruf dan fa fi'ilnya huruf wawu, maka masdar mimnya ikut wazan maf'ilun. Misal jika fi'ilnya 3 huruf, ya. Jika fi'ilnya 3 huruf dan huruf awal dari fi'il itu, maksudnya huruf fa fi'il, huruf awal fi'ilnya wawu, maka masdarnya mengikuti pola maf'ilun. Seperti wajada menjadi maujidun, waqa'a menjadi mauqi'un, wasola menjadi apa? Wasola? Mausilun, Ustaz. Mausilun. Ya, wasola menjadi mausilun. Wasabah? Mausibun. Mausibun. Wasaba menjadi mausibun. Ya. Wakala? Maukilun. Nah, jadi kesimpulannya fi'il yang 3 huruf itu pola dari masdar mimnya adalah maf'alun, kecuali kalau huruf awalnya wawu maka menjadi maf'ilun. Nah, itu ya. Fi'il 3 huruf ketika membentuk masdar mimnya maka mengikuti pola maf'alun, kecuali jika huruf awal dari fi'il itu wawu maka mengikuti pola maf'ilun. Itu kaidahnya. Kemudian nomor 3. Nomor 3, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf maka masdar mim seperti isim maf'ulnya. Ya. Misal ta'allama menjadi muta'allim, muta'allam. Intalaqa menjadi muntalakun. Istaghfara menjadi mustaghfarun. Jadi dia mengikuti pola maf'ulnya, Ikhwan. Kalau dia lebih dari 3 huruf, baik itu dia humasi, ya, atau sudasi, ya, atau rubai, pokoknya lebih dari 3 huruf, maka pola dari masdar mimnya mengikuti pola isim maf'ulnya. Nah, seperti ta'allama, itu kan wajahnya apa? Fa'ala, itu 4. Berapa huruf di situ? 5 ya. Fa'ala 5 huruf. Ta'allama, ya. Tafa'ala, ya. Ta'allama, tafa'ala, itu 5 huruf. Ya. Ini berarti antum tasrif tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Berarti isim maf'ulnya adalah mutafa'alun. Kalau begitu masdar mimnya juga mengikuti pola mutafa'alun, gitu kan? Berarti muta'allamun, ya. Intalaqa yantaliku intilaqan, muntalikun muntalakun. Muntalakun itu isim maf'ulnya, maka masdar mimnya juga muntalakun. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, mustaghfirun mustaghfarun. Mustaghfarun itu isim maf'ulnya, maka masdar mimnya juga adalah mustaghfarun, ya. Mustaghbarun. Contoh lain misalnya, ya. Ta'arofa, ya ta'arofu, ta'arufan, muta'arifun, muta'arofun. Maka masdar mim juga adalah muta'arofun, masdar mimnya. Mengikuti pola maf'ulnya. Nah, jadi karena kita belum belajar ya tasrifan, yang udah belajar pasti tahu pola-pola maf'ulnya, maka seperti itulah nanti isim masdar mimnya juga untuk yang lebih dari 3 huruf. Baik. Masdar sinai terakhir. Masdar sinai. Isim yang ditambah ya tak agar bermakna masdar. Misal isnanun menjadi isnaniyat. Insanun. Insanun menjadi insaniyatun. Khalfun menjadi khalfiyatun. Mas'ulun menjadi mas'uliyatun.
Itu namanya masdar sinai, masdar buatan. Ya, jadi masdar sinai itu adalah masdar buatan. Ya, cukup antum tambahkan ya tak di akhirnya, maka dia menjadi masdar sinai namanya. Insanun itu artinya manusia. Ketika ini dijadikan masdar berarti insaniyah. Khalfun itu artinya belakang. Ketika ingin dijadikan masdar maka tambahkan ya tak menjadi khalfiyah. Mas'ulun, orang yang dimintai pertanggungjawaban, ya, orang yang ditanya, ya. Nah, jadi ketika ingin dijadikan masdar maka tambahkan ya tak menjadi mas'uliyatun, ya, mas'uliyatun. Itu namanya masdar sinai. Ya, cukup antum tambahkan ya dan tak, ya. Cuman masdar sinai ini enggak sembarangan, Ikhwan. Enggak sembarangan. Biasanya disebutkan oleh para ulama, enggak semua kata itu bisa dijadikan masdar sinai. Masdar sinai ini biasanya sifatnya samai. Sifatnya samai itu artinya enggak bisa dikiaskan. Setiap yang antum temukan yang asalnya bukan masdar kemudian diakhiri ya tak misalnya dalam penggunaan bahasa Arab maka itu dinamakan masdar sinai. Tapi enggak semua kata bisa dibuat masdar sinai. Dan masdar sinai itu sifatnya samai. Samai itu artinya apa? Kita mencukupkan dengan apa yang kita dengar dari orang Arab. Orang Arab mengatakan insaniyah, orang Arab mengatakan khalfiyah, orang Arab mengatakan mas'uliyah. Maka itu yang dinamakan masdar sinai. Bisa nggak kita buat sendiri? Misalnya saya ingin membuat misalnya rajulun. Jadi apa? Rajulun menjadi apa? Tambahkan ya tak. Rajuliyatun. Nah, rajuliyatun. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak boleh gitu kan. Karena nggak pernah ada orang Arab mengatakan rajuliyatun gitu. Maktabun misalnya. Maktabiyatun gitu. Nggak ada orang Arab mengatakan maktabiyatun gitu kan. Nah, sayyaratun menjadi apa? Sayyarotiyatun. Nah, nggak bisa. Jadi nggak bisa antum bikin sendiri masdar sinai ini. Jadi mencukupkan dengan apa yang kita dengarkan dari orang Arab. Kalau orang Arab menjadikan insan itu masdar, bagaimana caranya? Mereka mengatakan insaniyah, berarti insaniyah itu namanya masdar sinai. Ada masdar khalfun, apa masdarnya khalfun? Khalfiyah, berupa masdar sinai. Mas'ulun, apa masdarnya? Mas'uliyatun, berupa masdar sinai. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, Pak Sikin. Itu contoh masdar sinai. Itu yang pertama kan insanun. Itu bisa juga insanu atau gimana Pak Ustadz? Insanun. Artinya harus tanwin atau doma saja Pak Ustadz? Bertanwin. Karena dia isim nakirah dan bukan mamnu minas sarfi. Bertanwin. Oh begitu ya. Ya. Iya ya Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Sikin. Afan Ustadz. Ya. Siapa yang bertanya? Ana Ustadz, Fandi Ustadz. Tafadhol Syekh Fandi. Ustadz, penggunaan yang masdar mim yang pertama jika fiilnya 3 huruf itu kan contohnya itu wazannya itu fa'ala Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau yang wazannya itu fa'ila atau fa'ula Ustadz? Apakah semuanya sama? Semuanya sama. Sama. Nanti otomatis dia masdar mimnya menjadi maf'alun. Misalnya syariba menjadi apa? Masrobun. Masrobun. Nah, Ustadz. Terus kalau untuk penggunaannya sama masdar biasa, bedanya apa, Ustaz? Kalau untuk penggunaan, sebenarnya masdar mim itu hampir mirip ya pola-polanya dengan isim makan. Ya, misalnya maf'alun itu kan masdar isim makan sebenarnya. Atau madrobun, bukan isim makan ya, isim alat apa isim zaman, madrobun ya. Isim makan sama isim zaman ya, madrobun, midrobun. Ya isim zaman sama isim makan. Itu polanya maf'alun itu sama dengan isim zaman, isim makan. Dan itu nanti bedanya dengan isim makan dan isim zaman.
kalau masdar mim itu tidak menunjukkan tempat, tidak menunjukkan zaman. Itu untuk membedakan dia dari isim makan, isim zaman. Ya, misalnya kalau saya mengatakan madrobun. Ya, kalau antum mengatakan madrobun itu adalah isim, misalnya zahabtu mazhaba aliyin. Saya pergi ke tempat perginya Ali. Zahabtu mazhaba aliyin. Saya pergi ke tempat perginya Ali. Berarti mazhaba di sini bukan masdar mim, tapi isim makan. Atau zahabtu mazhaba aliyin. Saya pergi pada waktu Ali pergi. Mazhaba di sini berarti bukan masdar mim, tapi isim zaman. Kalau saya artikan zahabtu mazhaba aliyin, saya berpendapat dengan, saya bermazhab atau berpandangan dengan pandangannya Ali. Ya, nazartu manzara aliyin, saya melihat dengan penglihatannya Ali. Berarti penglihatan di sini adalah masdar mim. Ya, jadi maknanya sama sih dengan masdar asli, cuman nanti dia sebenarnya tidak terlalu beda maknanya dengan masdar asli. Yang perlu kita tanyakan itu apa bedanya dengan isim makan dengan isim zaman itu biasanya. Karena polanya sama. Nah, itu siapa Andi? Ya, jadi kan wazan isim makan, isim zaman itu apa? Maf'alun juga kan? Iya. Ya kan, seperti misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun, maf'alun maf'alun mif'alun gitu kan? Maf'alun itu isim makan, isim zaman. Polanya sama kayak masdar mim, tapi penggunaannya dari segi makna itu yang membedakan nanti. Ketika antum menginginkan tempat, maka itu adalah masdar isim makan. Ketika antum menginginkan waktu, maka itu adalah isim zaman. Tapi ketika antum menginginkan makna masdar, maka itu adalah masdar mim. Nah, seperti contoh tadi, zahabatu mazhaba aliyin. Nah, kalau antum artikan mazhaba di sini tempat perginya Ali, berarti itu isim makan. Kalau antum artikan waktu perginya Ali, maka itu isim zaman. Tapi kalau antum artikan mazhab di sini adalah seperti kepergian, ya, saya pergi seperti kepergiannya Ali, gitu kan? Kepergian, maka dia di sini masdar, namanya masdar mim. Kepergian. Ya, zahab itu juga artinya kepergian, pergi. Jadi nggak ada beda makna sebenarnya sama masdar asli. Jelas nggak? Siapa dipaham nggak? Paham nggak? Paham, Ustaz, paham. Berarti paham, Ustaz. Syukran. Gimana? Baik. Yang lain? Izin nanya Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Siapa yang bertanya? Ustaz. Oh, Pak Ronald ya? Ya, tafadhol. Untuk masdar itu Ustaz, apakah bisa menentukan muzakkar muannas ya Ustaz? Gimana Ustaz ya? Masdar itu apakah muzakkar atau muannas gitu ya? Nah, Ustaz. Bisa dengan tanda-tanda muannas yang pernah kita pelajari, Pak. Jika ada tanda-tanda muannas, maka dia muannas. Jika tidak ada, maka dia muzakkar. Jadi seperti cek aja. Mufa'alatun ya? Ya, mufa'alah kan ada tak marbutoh, berarti muannas. Kalau nggak ada berarti muzakkar. Jadi di semua isim itu tinggal antum praktekkan aja kaidah-kaidah mudzakkar muannas. Kalau ada tanda-tanda muannasnya berarti antum hukumi muannas. Kalau nggak ada berarti kembali ke hukum asal yaitu mudzakkar. Tapi kebanyakan muzakkar Ustaz ya? Iya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Sip, ada lagi? Izin nanya Ustaz. Tafadhol. Ustaz, ana yang pola wazan af'ala Ustaz. Ya. Itu sama nggak Ustaz sama istim tafdil Ustaz? Berbeda. Kalau af'ala dengan isim tabdil, af'ala ini kan fi'il, menunjukkan kata kerja. Kalau tabdil itu tidak menunjukkan kata kerja, tapi menunjukkan adanya kelebihan. Misalnya, saya ginikan contohnya Pak. Ya, anta aktsaru minni mala, gitu kan. Anda lebih banyak hartanya daripada saya. Lebih banyak itu mengandung kata kerja enggak, Pak? Enggak, Ustaz. Enggak, tapi menunjukkan adanya perbedaan gitu kan.
Sama-sama punya harta tapi Anda lebih banyak gitu. Iya. Ya, jadi itu bedanya. Kalau isim tabdil itu menunjukkan mufadalah, menunjukkan adanya perbedaan. Walaupun sama-sama memiliki tapi ada kelebihan gitu kan. Ada kelebihan untuk yang mendapatkan apa yang dinisbatkan kepadanya tabdil tadi. Contoh lain misalnya anta a'lamu minni, Anda lebih berilmu daripada saya. Artinya kita sama-sama berilmu tapi Anda punya kelebihan. Kelebihan ilmu. Dan lebih berilmu itu mengandung makna pekerjaan enggak? Iya, Ustaz. Hah? Lebih. Ada kata kerja enggak di situ lebih berilmu? Ada, Ustaz. Enggak ada. Enggak ada. Nah, jadi itu hanya menunjukkan tabdil saja, Berbeda dengan af'ala, seperti mengatakan angkara Muhammadun. Muhammad telah mengingkari. Ada pekerjaan enggak di situ? Ada, Ustaz. Ada kan? Berarti Ada. angkara ini masuk dalam fiil. Ya, jadi walaupun sama polanya itu berbeda. Kalau af'ala yang satu itu fiil mengandung makna fiil pekerjaan, kalau yang satu itu isim yang mengandung makna tabdil. Jadi berbeda memang. Dan dari segi penggunaan juga berbeda. Kalau ini Ustaz, contohnya ahsana Ustaz. Hah? Contoh yang di B Ustaz, masdar fiil 4 huruf tuh Ustaz. Ya. Itu kan ahsana Ustaz. Ya. Nah, ahsana itu bisa ke isim atau dia tetap fiil Ustaz? Fiil tetap. Fiil. Walaupun kalau dia antum sifatnya isim, maka antum mengatakan ahsanu. Kalau isim berarti dia ahsanu dengan dhammah. Oh. Ya, misalnya anta ahsanu minni khuluqan, saya bilang. Ya. Anta ahsanu minni khuluqan. Anda lebih bagus akhlaknya daripada saya. Baru itu isim tabdil. Ahsanu. Tapi kalau ahsana Muhammadun ilayya. Muhammad berbuat baik kepada saya. Berarti itu fiil. Jadi af'ala itu selalu fathah. Kalau isim tabdil itu bisa dhammah af'alu, ya, atau dia fathah karena kemasukan huruf jar misalnya. Akbaru misalnya menjadi min akbaro gitu. Dia isim nanti mamnu min as-sarfi, tanda jarnya fathah. Jadi kalau isim itu dhammah, kalau fiil itu selalu fathah awalnya. Huruf terakhirnya, afwan. Jadi dia selalu af'ala dengan fathah huruf terakhirnya. Kalau isim tabdil dhammah, nggak bisa dia fathah kecuali kalau kemasukan huruf jar baru fathah. Atau dia sebagai objek nanti baru fathah. Dan fiil nggak ada yang jadi objek fiil. Yang jadi objek itu isim pasti. Misalnya saya contohkan di sini Pak Andrika ya yang bertanya ya. Iya Ustaz. Ra'aitu asgharan nasi. Asgoro di situ fiil atau isim? Ra'aitu asgharan nasi. Saya melihat manusia yang paling kecil. Isim Ustaz. Isim, ya. Tapi wazannya af'ala. Karena dia posisi sebagai mansub Ustaz, subjek Ustaz. Nah, subjek. Nah, jadi bisa insyaallah bedakan sekarang ya, yang isim tabdil sama fiil yang wazannya af'ala. Insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz. Syukran Ustaz. Apaan? Yang lain? Apaan Ustaz? Baik, Pak Subhan. Ini masdar mimi termasuk isim jamid juga Ustaz. Termasuk karena kita lagi bahas tentang isim masdar. Semua jenis masdar itu jamid. Oh, gitu ya. Ya. Kan di sini kan jelas di sini. Tapi mansurin masdar itu ada dua zat isim jamid itu ada dua, isim zat, isim masdar, dan masdar itu banyak jenis-jenisnya gitu. Berarti dia masuk dalam kategori jamid. Kan tadi dibilang Ustaz, isim jamid yang tidak diambil dari kata lain. Sekarang masdar itu diambil dari apa? Kalau masdar mim kan dari 3 huruf tadi diambil. Bukan diambil dari 3 huruf. Kalau di situ ditinjau dari hurufnya. Bukan diambil. Ya, itu ditinjau dari
apabila fiilnya 3 huruf, bukan berarti diambil dari fiil, tapi tinjauannya dari fiil huruf-huruf fiilnya gitu loh. Oh ya. Paham Pak Subhan ya? Ya. Baik. Syukran Ustaz. Apaan? Baik. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai sini, Ikhwan. Ya Puan, soalnya bocah lagi rewel, lagi kurang sehat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.